Anak-anak, di dalam pembelajaran 3, di pertemuan sebelumnya telah disebutkan jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Apa saja contohnya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi, belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas usaha ekonomi perorangan. Nah, namun ada pula usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok. Usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Apa saja bentuk usaha ekonomi bersama itu? Nah, yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat dengan BUMN. Kemudian yang kedua Badan Usaha Milik Swasta atau disingkat dengan BUMS. Dan yang ketiga adalah koperasi. Kita bahas dulu mulai dari yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Anak-anak, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki dan juga dikelola oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau yang disingkat dengan perum dan juga perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau bersifat vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat dengan BUMD atau disebut juga dengan perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD itu? Tujuan pendirian BUMD yang pertama adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan juga menyokong pembangunan ekonomi nasional. Tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jenis usaha kelompok yang berikutnya adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Nah, Badan Usaha Milik Swasta ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS. Yang pertama adalah firma. Anak-anak, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma ini biasanya adalah orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Badan usaha milik swasta berikutnya yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Anak-anak, saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Badan usaha milik swasta berikutnya adalah Persekutuan Komanditer atau disingkat dengan CV.
Nah, persekutuan komanditer ini didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat di dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini kemungkinannya jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Jenis usaha kelompok yang berikutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Anak-anak, masih ingatkah kamu siapa Bapak Koperasi Indonesia? Nah, ini beliau. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Siapakah beliau ini? Iya, beliau adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi Bapak Muhammad Hatta ini yang pertama kali mengembangkan koperasi di Indonesia. Nah, atas perannya tersebut, maka beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Anak-anak, ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi itu antara lain adalah yang pertama koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Seperti beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan juga barang-barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan juga mutu yang layak. Jenis koperasi yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang lain. Yang berikutnya adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan juga sapi perah. Koperasi yang berikutnya adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan juga penyaluran hasil produksi sekaligus. Contohnya apa? Yaitu koperasi unit desa atau yang disingkat dengan KUD. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian yang pertama adalah coba dibuka buku paketnya halaman 79. Kalian cari tahu apa saja pengertian dari firma, persekutuan komanditer, PT, koperasi, dan juga BUMN. Kalian cari apa itu artinya, kemudian ciri-cirinya apa saja. Baiklah anak-anak, dan inilah latihan soal untuk hari ini. Ada 10 soal, jangan lupa soalnya ditulis, kemudian dikerjakan, dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Sampai jumpa.